Hai, balik lagi di channel aku Della Puspita. Yuk masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspita dengan NIM 202101559. Saya berasal dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab serta menjelaskan soal UTS dari mata kuliah Marketing Manajemen yang diberikan tadi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari pertanyaan, lalu saya akan langsung menjawabnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat terlebih dahulu pertanyaan yang diajukannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, Apa yang dimaksud dengan pemasaran? nah, apa sih pemasaran? Pemasaran adalah suatu bentuk dari identifikasi dan metode pemenuhan kebutuhan manusia yang dipenuhi dengan cara yang menguntungkan. Dan pemasaran pun merupakan sebuah strategi yang diciptakan untuk berbisnis yang mengacu kepada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan suatu penjualan suatu produk. Cakupan pemasaran pun sangatlah luas, dimulai dari periklanan, penjualan, lalu pengiriman produk pada konsumen, dan masih banyak lagi. Lalu pertanyaan yang kedua, Mengapa pemasaran penting bagi kursus Anda? nah, pemasaran itu sangatlah penting bagi kursus atau usaha yang kita miliki atau kita bangun. Di sini saya membangun suatu kursus bahasa Inggris. Eh, Pemasaran itu berguna bagi kursus ini adalah sebagai alat promosi bagi kursus yang saya adakan, guna dikenal banyak kalangan secara meluas, karena jika sudah banyak dikenal oleh orang banyak, maka akan banyak siswa atau orang lain yang akan mendaftar ke kursus saya, dan tentunya akan meningkatkan profit atau pendapatan dari kursus yang saya adakan. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang nomor kedua A. Apa maksud kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja atau hasil produk atau layanan yang dirasakan dengan suatu harapan yang kita bangun. Lalu di sini ada pertanyaan 2B. Kenapa ada pelanggan puas dan tidak puas? Nah, mengapa sih ada pelanggan yang tidak puas dan ada pelanggan yang puas? Jika performa atau kinerja yang kita lakukan sesuai dengan ekspektasi pelanggan yang diharapkan oleh pelanggan, maka pelanggan tersebut akan merasa puas atau satisfaction. Dan jika sebaliknya, jika kita melakukan kinerja atau performa dengan tidak maksimal dan membuat pelanggan itu kecewa, maka ya pasti jika tidak maksimal pelanggan akan kecewa atau juga disebut dengan dissatisfaction. Tapi menurut saya, kepuasan atau ketidakpuasan itu berasal dari diri masing-masing pelanggan. Tapi walaupun seperti itu, walaupun selera pelanggan berbeda-beda dalam kepuasan, kita tetap harus memberikan yang terbaik dan sesuai dengan kerja keras kita sepenuh hati untuk melayaninya. Contoh kepuasan dan tidak puasnya pelanggan. Contoh kepuasan di dalam kursus yang akan saya bangun yaitu pertama, keadaan kelas yang rapi dan nyaman. Lalu yang kedua, fasilitas lengkap. Ketiga, dapat memahami materi yang diberikan. Yang keempat, sistem belajar yang fleksibel, hikmat, ceria, dan nyaman. Terus, apa sih ketidakpuasan contohnya? Contohnya yaitu keadaan kelas yang berantakan. Lalu yang kedua, fasilitas yang tidak lengkap. Yang ketiga, tidak puas karena materi yang diberikan kepada kita itu tidak dapat dipahami dengan sepenuhnya. Lalu yang terakhir, sistem belajar yang membosankan dan menegangkan. Oke, kita lanjut ke nomor 3A. Mengapa peran dan status berpengaruh terhadap kelola konsumsi? Kenapa peran dan status seseorang itu berpengaruh terhadap pola konsumsinya? Ya jelas berpengaruh. Nah, pengaruh konsumsi tersebut pastinya kepada segala aspek dong. Mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti umur, ekonomi, suku, dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan kursus bahasa Inggris yang saya bangun dengan segmentasi kursus menengah ke atas, maka orang-orang yang akan menduduki bangku kursus ini adalah orang-orang yang berekonomi menengah ke atas. Dikarenakan tidak sesuai dengan budget orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah.
Dan jika dikaitkan dengan status jabatan, misalnya siswa dan guru bahasa Inggris, tidak memungkinkan guru bahasa Inggris akan kursus di sini juga. Tapi beliau akan lebih tepat untuk menjadi gurunya, dan siswa pasti tepat untuk mengikuti kursus di sini. Mengapa usia dan tahapan siklus hidup berpengaruh terhadap konsumsi? Nah, dari pertanyaan tadi, jelas dari segi usia, sasaran kami adalah usia anak SD sampai dengan umum dewasa agar lebih mudah dalam penghandlean khususnya. Usianya rata-rata dari 7 tahun sampai dengan dewasa atau mungkin masa-masa prakerja sampai 30 tahun gitu. Dan tidak memungkinkan jika anak di bawah SD ataupun bahkan bayi karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Segmentasi pasar. Ada segmentasi geografis yang telah saya tentukan. Segmentasi geografis yang saya tentukan adalah kurang lebih 6 km sekitar putaran 360 derajat area kursus yang dibuat, yaitu area Jalan Pahlawan nomor 59. Area batas atau area terjauh dari area Jalan Pahlawan itu sekitar 360 derajat yang terbidik dari area terjauh yang pertama Jalan Asia Afrika, Jalan Setiabudi, Jalan Penyandaan, dan Jalan Peta. Lalu ada segmentasi demografisnya. Segmentasi demografisnya yaitu usia dari 7 tahun sampai dengan dewasa. Lalu yang pendidikannya SD sampai dengan kuliah atau prakerja. Lalu ekonomi menengah ke atas, jenis kelamin pria dan wanita. Mereknya Multitasking English Course. Slogan, We multitasking, we did it. Proposisi nilainya, waktu fleksibel, free konsul di luar jam, sistem belajar mix dengan game, praktek 70%, materi 30%. Popnya yaitu sama-sama kursus bahasa Inggris, sama-sama waktunya fleksibel, dan sama-sama menengah ke atas. POD-nya segmen kumon sampai remaja, segmen MEC, SD sampai dengan dewasa. Brand mantranya, Fun, Practice, and Success. Itulah jawaban UTS dari saya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu marketing manajemen yaitu Bapak Cahyadi Supriyansuri, SEMM. Pak, di akhir sesi ini saya akan memberikan pantun untuk Bapak, yaitu jalan-jalan bersama Bapak Didi, pulangnya dibeliin bubur ketan. Dihaturkan kepada Bapak Cahyadi, semoga nilai saya memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.